Oke, saya tidak mau ngomong terlebih dahulu, saya ngomong ini dulu. Dia baru. Kalau kalian tidak ingat, atau kelas 10 tidak mau ingat, mungkin pada zaman kalian mana tahu ya. Saya sih berharap, saya berdoa semoga dikembalikan ke tahun 2013. Karena akan menjadi bencana untuk kalian kuliah nanti. Oke, kita butuh belajar banyak hal. Jadi di SMA itu kalian kalau SMP SMA kan lebih diperlihatkan banyak benda. Sehingga suatu saat kalian mau berinovasi atau mau menyelesaikan suatu masalah, kalian sudah punya banyak underdeal-nya. Banyak suku cadang yang kalian pegang. Kalau kalian hanya semuanya pakai praktek, istilahnya politik praktis gitu. Tahu politik praktis? Artinya saya nggak usah mulai proses. Kalau saya bisa menjadi gubernur dengan kasih uang, saya kasih uang aja ke KPU. Gitu. Ngerti nggak? Ini namanya politik praktis. Jadi sekarang kalau kalian mau jadi seorang hebat dengan sistem praktis itu, berarti ya kalian tidak akan mau tahu tentang dasar. Saya bayar uang aja gitu loh kerjaan. Nah ini yang membuat orang kurang kreatif. Oke, misalnya gini lah, kalau kamu nggak pernah pegang palu, nggak pernah pegang tang, nggak pernah pegang pukul, paku, nggak pernah pegang kayu, nggak pernah pegang gergaji, seperti kita belajar ini, kamu nggak pernah belajar adiabatik, termodinamika, dan gas dan lain, nggak pernah kamu belajar. Kembali lagi saya ngomong tentang paku tadi. Suatu hari kamu melihat di YouTube orang membuat kursi yang bisa dilipat dengan sangat baik, karena kamu nggak pernah pegang alat itu, otomatis kamu pasti langsung nolak. Saya nggak bisa ini. Pasti langsung nolak. Karena pegang paku dan lainnya gergaji pun kalian nggak pernah. Meniru dia pun susah, betul nggak? Betul kan? Mau niru dia susah. Kita mau gini lah, Cina mengapa bisa meniru teknologi Barat? Lihat pesawatnya ini dia tiru, dia beli alatnya dia tiru. Karena dia punya dasar itu aja, makanya dia niru gampang. Siapa mau niru itu tidak bagus? Enggak kok. Saya seorang arsitek, kuliah di arsitektur. Kreasi dan arsitek itu meniru dari bentuk alam. Terus diubah, dimodifikasi. Itu arsitek. Berarti niru nggak salah. Cuma kita kembangkan dengan yang sudah ada, kembangkan menjadi lebih baik. Kan begitu? Meniru. Jadi meniru itu nggak masalah. Tapi kita harus setelah meniru, kita bisa punya dasar untuk mengembangkan. Kalau kalian di sekolah tak diberikan ini, habis. Dan masalahnya apa? Kalian sebagai sesuatu sangat tidak kreatif. Gitu. Tidak ada ketakutan. Ini kalula, ini aku. Nggak ada ketakutan gitu. Harusnya saya berharap kalian itu berani untuk berbicara gitu. Terus kalian kayak delay, nggak ada ketakutan gitu, ya masa bodoh lah gitu. Padahal saya kasih tahu tuh, kalian butuhnya tuh seperti dasar-dasar yang ada. Suatu saat kalian ingin membuat sesuatu atau ingin suatu mesin yang lebih sederhana atau membuat mesin mobil. Kamu bisa lihat mesin yang kalian beli dari Cina, terus mungkin kalian bisa modifikasi dengan ilmu dasar yang seperti ini. Harusnya gitu ya, akhirnya membuat mesin sendiri. Pak, saya kan bukan jurusan mau mesin Pak, ini kan tak penting, semua. Jadi harusnya kalian sedikit bersuara gitu. Tapi ya namanya orang Indonesia, kalau dikasih yang paling mudah, why not? Katanya kan, dikasih yang paling mudah kok. Jadi kalian tidak pernah melihat kepentingan saya mau apa. Ini bagaimana nih, kami akan jadi bodoh atau tidak nih?
Nah, kalian tidak bersuara gitu. Jadi ya menteri anggap oke-oke saja gitu loh. Kalau kalian yang berkepentingan dapat bersuara, ya, perbanyak katakan ngomong di dalam TikTok kayak YouTube kayak ya, tulis kayak gitu, lumayan ada orang bersuara. Jadi kalau kalian nggak ada belajarnya, kelihatannya nggak penting. Ya, apalagi maaf anak-anak yang di negeri gitu, itu betul-betul kalau dikasih batu ya mereka belajar batu, kalau dikasih roti ya mereka makan roti, kalau mereka dikasih kayu ya mereka hanya tahu kayu aja. Untuk hidup kan bukan hanya benda itu aja, kalian butuh semuanya itu, butuh batu, butuh roti, butuh kayu gitu. Jadi kalau kalian anggap remeh ini ya udah. Nah, sekarang saya tanya, ini bentuknya apa? Lu cari, ini bentuknya apa? Kalau ada bentuk P, lu cari gitu. Nah, inilah saya minta kalian hari ini cari. Nanti saya baru ngomongnya. Lu cari lah. Nanti saya minta kalian ke depan. P dan volumenya kan selalu nih ya, selalu begini, karena ada konstanta apa nih? Saya lupa ini. Ini dalam bentuk P seperti ini, dalam bentuk P ini dalam bentuk P, terus yang lainnya seperti itu. Nah, kita tidak ngomong dari mana asal bentuk ini sudah harus tahu. Oke, baru kita ngomong tentang ini. Ya kalau di soal latihan, dasar ini kalian harus penuh dulu. Kalau nggak ngerti ya udah sia-sia dijelaskan. Sia-sia dijelaskan. Intinya gitu aja, sia-sia dijelaskan. Jadi kalau bentuk P ini adalah ada atau ya, kalau bentuk P ini adalah bentuknya adalah NR ini kurang ini P1 kurang P2. Betul? Cek baru saya kembali ke sini. Ini untuk termodika yang umum. Nah, untuk isotermal begini, untuk isobarik berarti bata sama, tekanannya sama. Ya, nah, untuk isobarik berarti kan P-nya konstan. Nah, kalau konstan ini sebetulnya untuk P yang konstan. Jadi P yang konstan artinya dia begini ya. Nah, ini P, ini P1, ini P2. Gitu ya. Ini sebetulnya untuk nikah. Pak, gimana Pak ini Pak hubungannya? Ya, dia gini, untuk perubahan dalam dan usaha. Isobarik. Ya, ini Q-nya begini. Untuk isobarik dia seperti itu. Nah, ini nanti kita akan bahas di dalam soal-soal. Nah, kalau untuk isobarik apa nih? Volumenya sama. Ya, volumenya sama. Nah, bagaimana hukum termodinamika berlaku di sini? Volume sama berarti tidak ada usaha. Jadi di sini kalau volume sama, karena W sama dengan adalah perubahan P kali perubahan volume, di mana kalau volume sama berarti dV-nya itu 0, sehingga W-nya 0. Sehingga bentuknya Q-nya itu W-nya 0 di sini, sehingga sama dengan N di dalam. Jadi panas yang dipakai hanya untuk perubahan di dalam. Oke. Baru adiabatik 4. Adiabatik. Bagaimana hukum untuk adiabatik? Ya, untuk adiabatik bagaimana nih? Nah, adiabatik itu adalah Q-nya 0. Berarti ini 0. Berarti kalau saya ngomong 0 sama dengan perubahan di dalam tanpa usaha. Jadi boleh saya tulis. Nah, ya energi dalam sama dengan negatif gini, nggak boleh deh. Atau ini adalah energi W, ya dah boleh. Ini apa artinya? Ini ada artinya ya. Pak, kalau ini apa nih Pak?
Nah ini nanti kamu lihat di sini, nah, ini ada ininya, ada ini ya, terus ada ini gitu ya, terus nah, ini ada. Jadi hukum termodinamika itu diterjemahkan dalam proses untuk fisika musik. Saya ada pernah saya ngomong, mungkin ini suatu hari kita udah nggak pakai lagi. Kapan kita nggak pakai? Kalau bahan bakar kita tidak menggunakan bahan bakar fosil lagi. Bensin, pertama, kalau nggak ada lagi, berarti ini buang lah. Jadi ini jadi fisika kuno jadinya. Nggak dipakai lagi. Oke, ini jadi fisika kuno. Nah, apa kita belajar, Pak? Kalau misalnya kita nggak lagi menggunakan bahan bakar fosil, berarti yang kita belajar adalah induksi magnetik. Nah, itu harus diperkuat lagi tuh, induksi magnetik. Yang kita belajar di kelas 12. Dia mungkin tidak akan dikadaluarkan total, karena hukum termodinamika itu juga berlaku untuk listrik. Listrik yang dipakai untuk usaha. Tapi hukum termodinamika ini biasanya sih memang dipakai untuk alat-alat yang menggunakan kompresi udara gitu bilangnya. Jadi ya kira-kira seperti itu kalau kita mau ngomong hukum termodinamika dalam 4 proses usaha di dalam musik. Oke, selanjutnya kita lihat di dalam soal. Nah, ini masih belum ke bagian ini ya. Nanti tadi ada gambar ya. Nah, ini saya masih lupa ya, masih lupa sampaikan. Ini apa ya? Perubahan energi ini. Ya, saya tahu kan perubahan energi apa? Tergantung dari gasnya, gas monoatomik sekian, ya, poliatomik sekian, gitu. Perubahan energi dalam apa? Tadi sudah saya ngomong. Perubahan energi dalam adalah 3/2, betul ya, 3/2 nRT. Ini perubahan energi dalam. Ini ya. Ya, kita ngomong usaha dulu, karena kemarin saya ngomong ada soal usaha. Ini memang kalian disuruh untuk mencari ya, kalau di dalam buku ini kamu disuruh mencari gitu. Mencari rumus ini gitu. Tapi karena udah kita uraikan, ya udah gitu ya. Ini terbalik ya, kalau sebenarnya yang kita dapatkan satu per ini ya dapatnya, tapi kan kita balik ya sekali dengan min 1 per min 1 ya, sehingga nanti ini ditukar, karena konsepnya itu lebih bagus ya gamma kurang 1 gitu. Mengapa Pak? Karena suhu P1 itu lebih tinggi daripada P2. Oke, lebih tinggi dia 2 garis. Oke, kita lihat soal-soal. Ini sudah saya sampaikan. Ingat yang sini, kapital W itu kalau kita melakukan usaha dia, W-nya negatif. Kalau sistem melakukan usaha, berarti usahanya positif. Sedangkan kalau Q itu lawannya. Karena kalau mesin bisa mendorong piston, artinya mesin itu melakukan usaha.
Jadi manusia tidak perlu membantu dia, nggak perlu mengeluarkan tenaga. Mesin membuat usaha, artinya dia membantu meringankan tenaga yang harus dikeluarkan oleh manusia. Gitu. Jadi kalau misalnya manusia menggunakan kakinya untuk menjalankan mobil kayak Flintstone gitu, tahu Flintstone? Saya nggak pernah nonton film Flintstone ya. Oke. Tahu Flintstone? Ada yang tahu Flintstone? Nggak tahu ya. Oke. Jadi yang atau mobil yang tidak ada mesin, terus kamu pakai kaki kamu gadget-gadget apa? Seperti sepeda gitu. Berarti manusia yang telah berusaha begitu berarti. Berarti W-nya itu kamu memasukkan dalam sistem gadget-gadget yang tadi itu, ya berarti ya W-nya negatif. Kalau kamu yang memberikan usaha ke dia. Tapi kalau dia punya mesin, dia mengadakan usaha mendorong mobil, berarti sistemnya positif, membantu manusia dalam perjalanan. Nah itu berarti W-nya positif, namanya begitu. Lawannya di sini. Ini apa sih? Oke, lain kali kita ngomong ini kita udah pernah. Tapi saya rasa tidak semua mengerti gitu. Oke, tadi lain kali saya baru ngomongin ini karena sudah pernah. Mungkin ini yang kita ngomongkan dulu. Mungkin ini yang kita bisa ngomong. Saya coba. Coba lihat apakah ini bisa atau tidak kita kerjakan. Saya belum tahu. Karena selama ini kita masih ngomong teori. Oke, pertanyaannya saya sudah upload ke online ya. Sudah saya kirim ke WA. Dia bisa baca. Oke. Sebelumnya saya menjawab dulu, memberi visualisasi. Ya, saya berikan visualisasi. Adiabatik. Adiabatik saya lihat lagi, ini mirip dengan ini laut, ini gunung. Ya, kalau sini ada awan, awan ini di sini, awannya akan menjadi lebih besar. Ya. Kalau suhunya ini T1, ini T2. Nanti T1-nya akan besar dari T2. Sedangkan tekanannya yang P1 akan kecil dari P1, tekanannya besar dari T2. P2. Volumenya baru beda. Volumenya 1 kecil dari volumenya 2. Jadi kalau di kondisi seperti ini, awan ini proses kalornya itu dengan tekanan yang lebih tinggi, dia ini suhunya akan naik lebih tinggi daripada ini. Volumenya kecil. Nah, makanya di sini kalau mengerti dulu, soalnya ketika usaha 2000 Joule diberikan adiabatik untuk memanfaatkan, setengah mol. Memanfaatkan. Artinya ada suatu benda yang besar dijadikan kecil, gitu ya. Nah, kan dimanfaatkan namanya gitu kan, nanti gas. Nah, tentu suhu ini, saya anggap ini T1, ini T2, berarti T2 lebih tinggi dari T1 dong. Gitu. Suhu mutlaknya dari 2 kali. Suhu mutlak berarti Kelvinnya ya. Suhu itu namanya Kelvin kan suhu mutlak. Dia 2 kali. Nah, suhu mutlaknya berarti T2 2 kali T1. Kita udah tahu nih dari yang ini.
Benar lah, P2 sama O karena dimanfaatkan harus dia lebih besar. Oke, ngerti dulu soalnya. Monoatomik. Tentukan suhu awal gas. Ini tanya suhu awal gas, jadi T1. Nah, kita tahu bahwa ini apa yang harus kita lakukan. Coba kalian dulu lah. Saya juga harus mikir-mikir. Ini setengah mol. Adiabatik. Nah, adiabatik itu apa hubungannya itu? Ini ada ngomong ketika usaha. Berarti ini adalah W-nya diberikan. Berarti W-nya negatif 10 min 3 Joule. Karena diberikan harus ada negatif. Ke situ. Molnya N-nya adalah setengah mol. Adiabatik gimana? Nah, tadi saya ngomong kan? Hukum termodinamika 1, kalau untuk proses adiabatik bagaimana? Saya coba, Elvi tolong gantikan ini. Saya mau cari W untuk isotermal, karena ini isotermal, ya. Karena ini isotermal, jadi kita tahu W-nya bagaimana. Gimana? Silakan. Lanjut. Elvi. PV itu NRT. Katanya PV itu NRT. Terus? Jadi P itu NRT per V. Jadi P itu per V itu. Ya, ini kan P-nya kita lihat sini ada V-nya. Kalau ini ke sini, berarti ini V1 lah, ini V2 gitu ya. Karena dia ke sana kan? Gitu ya. Oke. Ini V1, ini V2. Jadi ke sana. Ini volumenya berubah kan dari volumenya sini ke sini ya. Ini kan volume, ini adalah P. Oke? Karena kalau biasa kan arahnya terbalik ya. Oke? Jadi jadinya perubahan volumenya ini bagaimana? Jadi P-nya bikin gimana? P-nya dimasukin NRT per V. Terus ini apa? V apa? V apa itu? Oke, berarti kan ini kamu ngomong kalau begini berarti ini V1 sampai V2. Ini V-nya kan integral, belum dong? V yang mana? Dia kita isi dari sini ke sini kan? Oke. Berarti ini dV. Terus lanjut. Kalau NRT-nya dikeluarin. Nah, oke. Jadi integral dari ini, betul ya? Oke. Lanjut. Jadi NRT bulan. Ini namanya apa? Len. Len apa? Hah? Len V. Biasa gitu ya? Ada terus gitu ya? Mutlak ya? Betul kan? Pada mutlak kan? Betul? Len V. Baru kita masukkan ini adalah V2 ini V1 gitu ya? Betul? Berarti ini yang kita mau masukin. Ini artinya di luar dia ya? Berarti akan jadi Len V2 kurang Len V1 gitu. Betul gak? Oke ya? Oke, berarti ini akan menjadi boleh saya tulis apa? Karena ini log ya, berarti V2 per V. Nah, inilah usaha. Oke? Ingat ya, ini harus dari
Baru kita masukin. Oke, kalau di soal ini apa yang kita lakukan? Sangat cukup simpel. Cuma di sini kita nggak bisa ngomong learning ini, ya kan? Kita nggak bisa dong ngomong ini. Mana mungkin kamu bawa kalkulator? Mungkin kan? Makanya dia minta apa? Paling dekat seberapa gitu, paling dekat. Oke, ngerti ya? Mendekati berapa? Makanya saya kaget saat ini, kalau misalnya ada di Mandiri, wah pasti bisa keluar nih kalau kayak gini gitu. Oke, yang pertama usaha yang dari A ke B, oke, W A B, tentu, waduh gawat. V1-nya bisa belum tahu nih. Bagaimana dari V1? Ayo. Kalau WAB kan tentu harusnya V1 kurang V2 gitu ya, betul? Kali dengan 200 gitu, ya, gitu kan? Karena luas yang di bawah ini kan yang kita minum, betul kan? Tapi V1 belum ada nih. Bagaimana cara mencari V1? Karena panahnya gini, V1-nya tentu lebih besar dari V2 ya. Oke, untuk yang AB ya, jadi saya ubah ke ini. Ngerti ya? Karena panahnya ke sini ya. Oke? Nah, untuk dari V1 gimana? Kamu harus tergantung ke isotermal. Ngerti? Isotermal. Nah, untuk isotermal, sudah usaha apalagi rumus? Yaitu P1 P2 P2. Nah, ini yang kamu pakai untuk mencari ini. Nah, P-nya ini 500. Volumenya berapa nih? 2. P yang ini tinggal 200. Nah, ini V2-nya. Berarti V2-nya tinggal 100 ya. Ini coret-coret. Berarti 5 ya. Volumenya 5. Nah, ada kalau V-nya ini 5. Ya, jadi untuk mencari V2-nya berapa dari proses isotermal. Nah, setelah saya tahu, berarti ini adalah 3 dikali 200. Berapa kan? 600. Nah, setelah itu saya mau dari, ini kan usahanya nggak ada ya? Ada nggak usahanya di sini? No, ya nggak ada ya? Nggak ada. Kalau ini apa prosesnya? Ini prosesnya iso, volume tetap. Volume tetap berarti iso, kolik. Ya kan? Volume tetap. Nggak ada uangnya. Iso kolik. Bagaimana kamu menghitung, misalnya ya, ada ini X, ini Y. Terus kamu ada sebuah garis ini. Ini AB. Berapa luas AB? Nggak bisa kan? Nggak bisa lah. Gimana kamu dari luas AB? Dia garis kok. Berapa luas bidang yang di bawah AB? Waduh, nggak bisa cari. Nggak bisa. Minimal dia begini kan. Kalau AB-nya begini, minimal beginilah ya. Sehingga luas bidangnya ini ya. Gitu. Kalau dia lurus kan nggak bisa. Berarti yang CA itu 0 karena dia isokolik 0. Nah, bagaimana dengan BC. Nah, ini dia yang harus kamu ini. NRT-nya, nah ini dia kurang ajar. Ini gasnya ada berapa? Ini anggap 1 ya? N-nya. Oke, saya anggap 1 deh kalau gitu.
Suhu nggak ada juga nih, gimana caranya nih? Oke, ini kan boleh PV kan, benar nggak? Tanya dulu. NRT kan boleh juga PV kan? Nah, lu coba ganti ke PV gitu. Jadi kalau yang tadi yang NRT itu saya ganti. Nah, ini saya bingung nih. PV-nya gimana gitu? Kan dia konstan kan PV kan, ya nggak? PV sudah ada belum? PV-nya berapa? 1000 kan? Konstan kan dia, benar nggak? Betul? Ngerti nggak sih saya ngomong? Atau, nah, kalau kamu cari begini, PV kan ini udah pasti ya, ini learn, karena dia begini ya, berarti sini menjadi V1, sini menjadi V2. Untuk isotermalnya ya, untuk karena arahnya begitu. Kalau saya tahu ini PV-nya itu 1000 gitu, udah tahu kita. Lan dari ini volume berapa nih? 5 ya. Ini V1 5 per 2. Nah, kita nggak punya kalkulator untuk lan kayak gitu. Nggak punya. Nggak bisa kita hitung. Terus gimana Pak? Yuk, lu gini aja deh. Kamu anggapnya seperti ini. Garis gitu. Tidak. Lu anggap aja gitu. Anggap aja garis gitu. Kan ya kita butuh mendekati aja kan. Betul. Nah kalau begini berapa? Kita coba-coba. Misalnya pakai yang ini antara berapa ke berapa? Ngerti nggak sih sama orang? Lu ngerti nggak sama orang? Oke. Ini kalau saya ini, saya juga boleh bikin aja satu garis yang di sini gitu. Tapi masalahnya kan kita nggak tahu ini berapa ini ya kan. Bengkoknya berapa kita nggak tahu. Jadi saya juga nggak bisa memperkirakan ini berapa. Kalau dia bisa yang paling maksimumnya. Ya, berarti kalau ini di bawahnya berapa berarti? Berarti sini berapa? Sini 500, sini 200, berarti luas apa namanya? Trapesium ya. Saya pakai luas trapesium. Jadi saya menggunakan luas trapesium. Jadi 5 tambah ini, saya kira-kira bagi 2 dikali dengan 3. Berapa dapatnya? 350 dikali 3. Gitu ya. Betul? Oke ya. Berarti berapa nih? 1005. Negatif, karena dia ke sana, menurun. Harus negatif. Oke? Karena dia dari sini ke sini. Harus negatif. Oke? Enggak ya, dari sini ke sini, berarti negatif ini. W-nya usahanya negatif. Oke, kalau saya bikin seperti ini, berarti kan 105 negatif 600. Dapat berapa di sini? Dapat berapa? Hah? 300? Negatif? 300? Negatif berapa? 450 ya? Gitu. Nah kan itu nggak ada. Ini kan maksimal gitu, benar nggak? Ini kan maksimal gitu. Ini kan maksimal. Ini kan maksimal. Berarti paling tidak nilainya itu berapa? Kalau ini misalnya lah ya, ini 1000 gitu, 600 gitu. Berarti kan intinya ini ada nilainya nanti nilainya ya kurang dari 450. Nanti enggak? Negatif. Kurang dari 450. Ada nggak di sini yang kurang dari 450? Ada. Tapi negatif. Tapi nggak tahu. Nanti kita lihat. Oh ini nggak ada ya, nggak ada solusi. Jadi saya pakai kira-kira. Nah, bagaimana membuktikannya? Ya udah ini loh. Inilah. Ini harus negatif ya. Mengapa? Karena dia dari sini berubah. Suhunya turun. Volumenya turun. Oke, berarti usaha yang dilakukan karena negatif. Oke, kita coba hitung dari sini.
Len 5/2 berapa? 5 kan 2,5 nih. Itu kamu lenkan berapa? 0,9. Nah, 0,9. Berarti 1000 dikali 0,9. Berarti negatif 900 ya. Karena usahanya negatif ya. Oke. Lihat panahnya. Lihat mereka. Kalau gini baru positif ya. Kalau gini. Kalau dia turun positif, kalau dia naik negatif. Karena volumenya mengalami penurunan. Ya. Nah, ini 900 nih lihat. Nah, kalau 900 kamu lakukan 900, kalau pakai hitungan, ini 600 berarti negatif 300. Nah, kan kurang lebih. Negatif 300. Ada lah di sini. Jadi di sini ada, ini pernah kita bahas Pak, saat ada kita lihat ya, masih ada kita lihat, 2 tahun lalu berarti. Saya masih ingat soal ini. Bagaimana kalau tidak ada kalkulator kita? Ya udah, kan dia ngomong mendekati, paling dekat dengan kemana? Nah dia ngomong paling dekat, dia nggak butuh yang namanya. Jadi kita boleh anggap ini kan. Maksimal dia 1005, berarti di bawah itu gitu. Nah, kalau mau menghitung benar, PV/RT kan PV ya. PV-nya kan selalu sama, PV selalu konstan kalau untuk isu sama benar. Berarti PV-nya saya sudah pastikan 1000 gitu. Jadi tadi kan biasanya awalnya begini ya. Isotermal kan begini ya, V1, V2. Nah kalau begini artinya kan saya akan bikin seperti ini. Hasilnya positif kan. Tadi sudah cari kan, ininya ternyata seperti ini. Dibalik. Nah sedangkan kalau begini, ini V1, ini V2. Berarti V1-nya itu 5. V2-nya 2. Makanya dapatnya negatif. Dan ini nggak perlu lagi lah, saya ngomong ini negatif. Saya ke pasar ngomong lagi. Yang tadi ya, yang usaha di sini. Oke. Pasar harus saya rekam sebentar. Oke, ini soal ini ya. Usahanya, mallnya. Oke. Perubahan suhu jadi 2 kali, berarti T2 kurang T1, T2 adalah 2 kali T1, berarti nanti 2T1 kurang T1 dapatlah T1. Oke. Jadi kalau ada balik, kita tahu bahwa yang ini adalah ya, Q-nya 0, ini ada balik. Berarti ini adalah min W. Makanya kita masukkan sini min W. Nah, sedangkannya adalah 3/2 NRT perubahan. Ini adalah 1. Nah, selanjutnya T-nya kamu bisa lakukan seperti itu. C, ini dapat. Nah, ini prosesnya sebetulnya pemahamannya adalah seperti ini. Ini ada sebuah tabung. Saya berikan 100 joule tanpa memberikan kalor, bensin atau apa. Saya mampakkan udaranya, saya tekan dengan 100 joule. Dikasih tahu T2-nya 2 kali T1. Nah ini daerah sini akan menjadi panas. Ini ada batik otomatis. Dan kalau saya kasih kapas, kapasnya jadi terbakar. Artinya dengan tanpa memberikan Q, mesin itu bisa dipanaskan dengan cara memberikan tekanan. Nah ini ada batik. Nah hitungan T-nya silakan dapat T1. Jadi pada saat ini suhunya akan naik. Pemampatan namanya. Oke. Sedangkan apa hubungannya dengan yang gas ini?
Gas ini adalah cerita tentang hubungan antara tekanan dengan titik didih dan titik leleh zat. Nggak ada hubungannya kayak ini. Gitu. Kalau misalnya kita mau mengangkat gas alam yang bentuknya itu adalah gas dengan kapal tanker, biasanya mereka itu merubah yang gas ini jadi cairan supaya bisa mengangkat lebih banyak. Kalau gas kan susah nih, gitu ya, dan bahaya kalau gas. Terus volumenya kecil banget gitu, volumenya besar, isinya sedikit. Jadi ini dikasih tekanan, ya, dikasih tekanan supaya terjadi perubahan titik didih dan titik lelehnya. Nah, kalau misalnya ingat ya, ini tidak ada hubungan dengan adiabatik ya. Jangan dihubungkan dengan yang adiabatik. Nah, kalau misalnya ada suatu balok, ya, saya dalam satu ruangan yang minus 20, nggak mungkin dia mencair. Mereka coba berikan tali kawat diikat dengan bandul gitu. Ternyata beberapa saat kemudian tali bandulnya ini turun gitu. Bisa sampai di tengah begini gitu. Dan ini turun ya, sampai gini, turun dia turun. Nah gitu. Soalnya ini ada yang tadinya di atas di sini berubah jadi turun, berarti ada yang mencair. Artinya kalau saya berikan tekanan, hubungan antara titik leleh menjadi turun. Maksudnya apa? Ini kan harusnya kalau dia meleleh itu kan 0 derajat Celcius, betul? Kalau kondisi normal. Setelah saya naikkan, ternyata dia bisa terjadi di minus 20 Pak. Di minus 20, jadi titik didihnya, titik lelehnya turun gitu. Itu artinya. Nah, jadi memberikan tekanan bisa menurunkan titik didih lebih leleh. Kalau misalnya gas, misalnya katakan di gas metana yang awalnya itu adalah negatif 60 derajat Celcius, ini adalah titik didih atau titik uapnya atau titik didih, ya. Titik bekunya minus 200 misalnya, titik bekunya atau titik cairnya gitu. Bagi antara ini kan bentuknya cair, di atas ini dia gas, di bawah ini dia padat bentuknya. Nah, bagaimana supaya gas itu bisa saya mau dalam bentuk cair? Dikasih tekanan, dikasih tekanan. Dikasih tekanan, nanti ini dia bukan turun ya, harusnya dia naik, dia berlawanan gitu. Berlawanan. Jadi nanti dia akan berubah setelah saya kasih tekanan. P saya besarkan, dia akan jadi begini. Kalau saya anggap ini grafik, ini Celsius gitu. Yang awalnya begini, begini gitu. Minus gitu. Setelah saya kasih tekanan, nah dia melebar. Tolong ya, dia akan jadi. Saya tulis sini aja ya, harusnya nggak boleh. Harusnya ada terus sama gitu. Dia akan jadi gini. Jadi ininya turun, ininya naik. Kalau dikasih tekanan. Sehingga yang tadinya itu harusnya disuruh minus ininya sedangkan dinaikkan, ini mungkin 20 derajat Celcius baru dia gas, atau 30 derajat baru dia menjadi gas. Sehingga dia dalam rem cair. Sehingga dibentuknya di cair.
Kalau dikasih tekanan. Oke, kira-kira itu. Itu nggak ada hubungan dengan adiabatik. Oke, ini hubungan tekanan dengan wujud zat.